Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, the channel of education. We'll talk about research now. In this meeting, we'll talk about population and samples. Have you ever heard these terminologies? Population and samples, they are two terminologies. They are different. Now, how can we identify the two terminologies and how can we differentiate these two terminologies? Actually, these terminologies are related to each other. Now, let's discuss about this. Population. What is population? Yeah, there are some characteristics of population. First, all people or objects with specific characteristics relevant to a research topic. So, all people, if we investigate people, so all people relevant to our research topic, we call them population. Now, if we do not investigate people, for example, we investigate object. Now, they are also called population. And remember, the specific of population is that it is relevant to our research topic. Jadi berkaitan dengan topik kita. Kalau tidak ada kaitannya orang itu atau objek itu dengan topik penelitian kita, it is not called our population. Now, population is the area of generalization. Now, when we investigate, for example, research samples, only some of the population. It doesn't mean that we generalize, our generalization is only for the people we researched, but out of, or for example, everyone which is related to our topic will be used as our population and they will become area of our generalization. Jadi, kalaupun ya yang kita teliti hanya sebahagian, tetapi kesimpulan kita bukan untuk sebagian itu, tetapi untuk semuanya yang relevan dengan topik kita. Nah, itu disebut dengan area of generalization. Jadi kesimpulan kita untuk population. Meskipun tidak semuanya kita teliti. Then, population is related with the number of subjects. We should know the number of population because the number of population will become the number of subjects. Jadi jumlah subjek kita itu berdasarkan population, walaupun yang kita teliti hanya sebagian kecil, 10% misalnya. Tapi bukan 10% itu yang menjadi population, yang 100% itu yang population. And a population refers to or has some characteristics. Yeah, so population, we can call that the population is the characteristics of our subject. Now, what are the characteristics of population? Nah,
we can determine or differentiate two characteristics of population. The first one is called homogeneous. So, what is the characteristic of population? The first one is homogeneous. Now, so should we know it, or is it important for us to know the characteristics of population? Of course, yes. Why? Yeah. And how can we know it? Jadi untuk apa kita perlu memahami characteristics of population? Now, if the population is homogeneous, it will influence the way we choose our samples later. The technique of sampling will be dependent on the characteristics of population. Now, so how can we get the data? Now, of course, we get the data, by collecting the data with the technique of collecting the data. So our data will be found through samples. So we'll not get the data from population. Jadi kita tahu kenapa kita perlu memahami karakteristik of population. Karena kalau kita tidak mengetahui, itu akan berpengaruh kepada teknik kita dalam memilih samples. Nah, the first characteristic is called homogeneous. What is homogeneous? What is homogeneous? Do you know what is homogeneous? Homogeneous refers to different characteristics of population. So if we find the characteristics of population different, it is called homogeneous. Now, the next characteristic is heterogeneous. Heterogeneous is, what is heterogeneous? It is opposite with homogeneous. So when we find the population similar, so we can call it homogeneous. But when we find characteristics of population varies, we call it heterogeneous. Now, should we know it? Of course. It's similar with knowing homogeneous. Now, how can you know it? How can we get the data? Now, let's discuss it. Now, if the population has some characteristics, different characteristics, now we call it heterogeneous. Misalnya, they have different level of competency, or they have different level of background knowledge. Now, we can call them as heterogeneous population. But if they are in the same level, taught by the same teacher, and with other similar characteristics, we call them homogeneous. Now, what for is it? To know the different characteristics of population. Now, as I said before, it will influence the way to choose the samples. Now, before discussing about the technique of sampling, let's discuss about samples.
Now, what is the sample? What is sample? And why do we choose samples? Now what? Yeah, sample is chosen subject. Yeah, they are chosen subjects from population. Samples are representation of population. They are subjects participating in a research. Jadi apa itu sampel? Sampel itu ya merupakan subjek ya yang kita pilih dari population. Misalnya subjek kita siswa, subjek yang kita pilih itu ya dari populasi itu disebut dengan samples. Sementara semuanya yang akan menjadi kesimpulan kita nanti, untuk siapa kesimpulan kita? Itu untuk population. Sementara yang kita pilih ya dari population itu kita sebut dengan samples. Okay, now samples are representations of population. Dia wakil dari population. Kalau wakil, mestinya dia harus sifatnya, karena dia representation, sifatnya harus representatif, harus mewakili. Kalau tidak mewakili, maka dia tidak bisa sampel bukan disebut dengan representation karena dia tidak mewakili. And samples are subjects participating in the research. Jadi dia memang berpartisipasi, memberikan data ya untuk research kita. Itulah samples ya. Jadi yang memang berpartisipasi. Population tidak semuanya. Ya, population hanya tempat kesimpulan saja. Tidak semua subjek yang di dalam population berpartisipasi dalam research kita. Yang berpartisipasi adalah sampel saja. Nah, kenapa? Ya, why? Ya. Why do we choose samples? Now, to investigate or to collect data from population needs longer time. Now, so we just choose some of them, which are representative. So it is the reason of choosing samples in doing a research. Now let's talk about sampling. Sampling and samples. Samples are the subjects chosen, while sampling is the technique of choosing the samples. So they are different. Samples are the subject, while sampling is the technique of choosing the samples. Now, so what is it, and what for is it? What for? Yeah, of course, to be efficient. Yeah, efficient. Yeah, in energy, time, and finance. Yeah, so by choosing samples, we can do a research efficiently. Tidak terlalu lama waktunya, biayanya juga lebih murah. Kemudian dari segi waktu, tenaga itu lebih murah. Dan dari segi kemudahan kita mengumpulkan data. Then, technique of sampling. Nah, what are the techniques of sampling? There are some techniques of sampling. The first one is called simple random. Simple random is used for homogeneous population.
Now why? Yeah, because if the subjects in population are homogeneous, we can choose them randomly. Everyone has opportunity to be selected or to be chosen as sample. Ini yang simple random. Semua orang, setiap orang yang ada di dalam populasi punya kesempatan untuk dipilih. Itu yang random. Jadi tidak ada faktor atau subjektivitas dari peneliti. Tidak ada masuk keinginan peneliti. Tetapi siapa saja yang terpilih dia berhak. Nah, bagaimana caranya? How can we do it? Nah, mungkin sudah pernah ya pengalaman ya melihat undian atau melakukannya ya dalam arisan atau dalam mengikuti undian yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini. Ya, ada kertas, ya kertas tersebut misalnya kita lipat atau kita gulung, ya yang di dalamnya ada isi nomor atau isi nama. Kemudian kita aduk ya sampai dia tidak bisa kita perkirakan. Kemudian kita pilih berapa jumlah sampel yang kita butuhkan. Jika 40 kita ambil 40 ya. Maka yang terpilih 40 itulah yang menjadi sampel. Now, the technique is called simple random. Itulah yang disebut dengan simple random. Jadi tidak ada tidak ada usaha kita, hanya membuat catatan saja yang kemudian di dalam catatan itu tertutup dan kita ambil ya. Jadi tidak kita pilih ya secara sengaja, tapi kita ambil 40 saja jika kita butuh 40 dan yang terpilih itulah yang menjadi sampel. Itu simple random. Then the next one is called systematic random. Random juga, tapi randomnya tersistem, ada sistemnya. Nah, bagaimana pula itu? These are the techniques. Now, for example, your population, there are 200 students in your population. Jadi 200 siswa dalam populasi itu ada 200 siswa. Then you decide, for example, how many students will be selected as samples. Nah, misalnya kalau dalam contoh ini ya, kita mau 50 siswa. 50 students will be selected as samples. Nah, so how to choose it? Nah, F itu frequency interval. Kita cari dulu intervalnya, ya. Interval, frequency of interval, itu cara mencarinya, N dibagi dengan SN. SN itu jumlah sampel yang dibutuhkan. So, the number of samples. Jadi, cara mencarinya, cari frekuensi intervalnya, berapa jumlah ya populasi 200. Kita butuh 50 per 50. Nah, 200 per 50 ya dapat 4. Ya. Maka kita list nama siswanya. Ya, kita list siswanya. Ya. Berarti lompatan 4. Ya. Ya, 4, 8, 12, 16. Okay, so the students listed in number 4, 8, 12, 16 will be selected. Nah, jadi kita list nama anak-anak itu dan 200 itu. Nah, dengan pakai nomor ya, 1 sampai 200. Yang nomor 4, kelipatan 4 akan menjadi sampel kita.
And remember, itu yang perlu diingat ya, jangan namanya ini, karena kita ingin ada apa ya, nama ada seorang siswa yang akan terpilih, kemudian kita letakkan di nomor kelipatan 4, nggak boleh. Jadi kita menulisnya itu juga secara acak atau berdasarkan absen yang kita tidak tahu, ya, tidak ada apa ya keinginan dari peneliti untuk memilih subjek itu, tapi dia terpilih karena sistem. Nah, ini systematic random. Next, stratified. What is stratified? Do you know? Strata. It is this verb berasal dari kata strata. Strata apa itu? Bertingkat. Ya. Artinya, when your population is heterogeneous, if your population is heterogeneous, it means you may not choose samples by applying random or systematic random, but you should apply stratified karena dia berstrata. What are the examples of strata? Example, the student's ability or the student's skills are various. The student's grade, they have different grades, or they have different background knowledge. Now, it means that they are heterogeneous, and you may not choose or you may not apply random or systematic random. Now, so what technique will be applied in this characteristics of sample of population? You should apply stratified sampling. Now, let's take example. The number of population is 200 students. Yeah, there are 200 students in your population. 30% of students have high ability, 50% have middle ability, 20% have low ability. Nah, dari sini kita misalnya ya number of population-nya 200 siswa. Harus kita ketahui dulu, cek nilainya. Kalau misalnya apa yang membedakannya? Misalnya nilainya. Nah, nilainya dari nilai itu ya ternyata 30% ya nilainya ya tinggi gitu. Sehingga kita kelompokkan dia kepada high ability 30%. Ini dari populasi, dari 200 ini. 30% dari 200. 50% ya middle ability. 20% dengan low ability. Nah, berarti 30% dari 200 itu high. 50% dari 200 middle. 20% dari low, dari 200 itu low. Okay, now let's take, for example, we want to choose 40 students as samples. Kita cuma ngambil 40 orang sebagai sampel. Nah, bagaimana memilihnya? Tidak sama dengan random atau systematic random. Nah, yang 30% itu kita sisihkan. Yang 30% dari 200 itu siapa saja? Kita list namanya. Ini yang 30% dari 200. Yang 50% dari 200 kita list namanya. Yang 20% dari 200 kita list pula namanya. Berarti ya semuanya ini 200. Ya. Tapi sudah kita kelompokkan yang 200 itu ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompoknya tidak sama banyak. 30%
yang high 50%, yang middle 20%, yang low. Kemudian kita cuma butuh 40 siswa untuk menjadi sampel. Nah, kalau memang 40 siswa, kita harus samakan dengan persentasenya, harus sama dengan persentase population. Maka 30% dari 40 itu, ya, kita cari berapa yang 30%. Ya, berarti dari yang kelompok yang high yang 30% yang sudah kita list namanya, kita random 12 orang. Kita pilih 12 orang. Jadi stratified ini dia setelah kita stratakan kemudian baru boleh dirandomkan. Karena dengan distratakan dia sudah dikelompokkan pada kelompok yang sama. Kalau sudah terkelompok kepada kelompok yang sama, boleh dilakukan random. Nah, tapi kita hanya pilih 12 orang saja dari kelompok yang kelompok high tadi. Kemudian 50% kita ambil dari kelompok yang middle. Nah, 50%, 20 orang. 20 orang dari kelompok yang middle yang sudah kita list namanya, kita acak pilih secara random. Ya, hanya 20 orang saja. Kemudian yang kelompok yang low ya 20%. Hanya 8 orang yang kita pilih dari nama yang sudah kita list pada populasi. Jadi dari 200 itu hanya 40 orang yang kita pilih. Tapi 40 orang itu sudah mewakili populasi yang 200 itu. Karena apanya proporsinya sama dengan populasi. Nah, ini yang disebut dengan stratified. Nah, teknik yang juga bisa dipilih itu cluster. Cluster ini berarti kita yang mengkelaskannya. Karena belum ada cluster, kita buat clusternya. Nah, misalnya ini biasanya kita pakai untuk populasi yang jumlahnya besar ya, tapi dia belum terkelompok. Nah, misalnya SMA Negeri Sumatera Barat. Ini yang menjadi populasi kita. Sumatera Barat kita cluster. Kita kelompokkan, kategorikan ke kota dan kabupaten. Kota ada Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sahalunto, Solo. Kabupaten ya kita kita identifikasi pula ada Agam, ada Masraya, Mentawai, 50 kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, pesisir selatan, Sijunjung, Solo, Solo Selatan, dan Tanah Datar. Nah, kota dan kabupaten tadi dibagi atas kecamatan, karena semua terdapat ya SMA itu terdapat di kecamatan. SMA yang menjadi sampel diacak, jadi ya kecamatannya kecamatan apa saja. Kalau misalnya ada ya pada umumnya satu SMA negeri. Tapi kalau ada di satu kecamatan ada lebih dari satu SMA, maka tentu kita catat semua. Nah, kalau cuma satu ya SMA-nya SMA berapa? Buat nama SMA-nya. Nah, SMA yang menjadi sampel diacak. Ya, dari kecamatan berapa ya SMA yang ada. Nah, dari dari kota berapa SMA yang ada, kemudian kita acak. Kemudian dari kabupaten berapa SMA yang ada, kemudian kita acak. Nah, kalau kita mau ya mengambil wakilnya, berarti ada 2 SMA yang akan menjadi sampel kita nanti. Populasi kita apa? Populasi kita SMA ya, Sumatera Barat, SMA Negeri Sumatera Barat itu populasinya. Tapi yang kita teliti hanya 2 SMA. 1 SMA di kota, 1 SMA di kabupaten. Nah, itulah yang disebut dengan cluster. Apakah dia mewakili? Iya, karena kita memilihnya secara acak. Namun harus ya tetap kita lakukan analisis populasi, apakah dia berstrata. Kalau dia berstrata, maka kita harus
stratified. Tapi kalau mutu sekolah itu sudah sama, maka kita bisa melakukannya, memilihnya secara acak. Okay, thank you for watching. I hope you can understand the way to choose samples and the meaning of samples and the difference between sample and population. Jadi istilah sample population and sample ini dipakai untuk penelitian kuantitatif karena di sini yang diperlukan atau yang menjadi karakteristik atau menjadi manfaat dari pemilihan sampel ini adalah untuk melakukan generalisasi. See you later with another topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.